Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Titi Humaira Bahtiar dengan NIM akhir 073 akan mempresentasikan tentang premedikasi dan anestesi. Yang pertama adalah premedikasi. Obat-obatan preanestetik yang disebut juga premedikasi dibutuhkan untuk mempersiapkan hewan sebelum pemberian obat anestetik baik lokal, regional, ataupun umum. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum induksi anestesia dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesia. Pemberian premedikasi adalah memberikan suatu bahan atau obat beberapa waktu sebelum pemberian anestesikum yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan adalah agar induksi anestesikum berjalan baik dan aman, mengurangi jumlah zat aktif anestesikum, dengan demikian mengurangi efek buruk baik farmakologis maupun ekonomis dan mencapai stadium anestesia yang lebih stabil. Manfaat premedikasi ialah membuat hewan menjadi lebih tenang dan terkendali. Premedikasi akan menyebabkan fase induksi menjadi lebih tenang dan memberikan rasa nyaman bagi pasien maupun dokter hewannya. Yang kedua, mengurangi dosis anestesi. Beberapa kombinasi obat dapat bersifat sinergis sehingga diharapkan menghemat obat anestetik dan sekaligus mengurangi efek toksiknya. Yang ketiga, mengurangi efek-efek autonomik yang tidak diinginkan. Hal ini mencakup efek parasimpatetik, bradikardia melalui peningkatan tonus vagal dan saliva yang berlebihan. Yang keempat, mengurangi efek-efek samping yang tidak diinginkan. Obat-obat premedikasi tertentu dipakai khusus untuk mengantisipasi efek-efek samping obat anestetik yang tidak diinginkan seperti nausea, vomit, dan eksitasi postoperasi. Dan yang terakhir adalah mengurangi nyeri preoperasi. Pemberian analgesik seringkali dibutuhkan untuk mengurangi kepekaan pasien terhadap rasa nyeri. Beberapa analgesik dapat diberikan sebelum atau sesudah anestesi atau pembedahan. Selanjutnya, obat-obatan dan dosis yang digunakan untuk premedikasi dipilih tergantung pada umur, kondisi, dan temperamen hewan. Yang kedua, ada atau tidak adanya rasa nyeri. Yang ketiga, teknik anestesi yang dipakai. Yang keempat, adanya antisipasi komplikasi. Dan yang terakhir, kondisi-kondisi khusus seperti adanya fetus pada hewan grafit. Selanjutnya adalah obat-obat premedikasi. Obat-obatan yang digunakan dalam anestesi premedikasi adalah antikolinergik, analgesik, neuroleptanalgesik, tranquilizer, obat disosiatif, dan barbiturat. Obat-obat antikolinergik terdiri dari atropin sulfat yang merupakan antikolinergik yang paling sering digunakan dengan fungsi utama mengurangi sekresi kelenjar saliva, terutama bila dipakai obat anestetik yang menimbulkan hipersekresi kelenjar saliva. Yang kedua adalah skopolamin, di mana skopolamin kurang populer bila dibandingkan dengan atropin sulfat, walaupun mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mengurangi sekresi kelenjar saliva. Dan yang terakhir adalah glycopyrrolate, di mana efeknya berada pada kardiovaskular sama dengan atropin sulfat, tetapi efeknya terhadap motilitas gastrointestinal lebih baik dibanding atropin sulfat. Yang kedua adalah obat-obat analgesik. Obat-obat yang tergolong dalam kelompok analgesik dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu narkotik dan non-narkotik. Analgesik narkotik terdiri dari morfin, meperidin, dan metadon, sedangkan analgesik non-narkotik seperti pentazocine. Yang ketiga adalah obat-obat neuroleptanalgesik. Neuroleptanalgesik merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kombinasi antara obat narkotik dengan tranquilizer. Yang sering dipakai adalah kombinasi antara fentanyl dan droperidol. Yang keempat adalah obat-obat golongan tranquilizer, di mana sebagian besar tranquilizer merupakan derivat phenothiazine. Obat ini tidak dapat dipakai untuk anestesi karena tidak semua memiliki efek analgesi. Di samping itu, tranquilizer pada umumnya mempengaruhi sistem respirasi dan kardiovaskular. Selanjutnya adalah obat-obat anestetik disosiatif, di mana tingkat relaksasi muskulus yang dipengaruhi
Obat anestetik disosiatif bervariasi tergantung pada dosis yang dipakai dan tidak terjadi secara menyeluruh. Terakhir, obat-obat golongan barbiturat. Jenis barbiturat yang dipakai adalah tiopental, thiamylal, methohexital, dan thialbarbiton, di mana obat-obat tersebut mampu menghasilkan induksi yang cepat. Biasanya obat golongan ini diberikan secara intravena. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani an yang berarti tidak dan aesthesis atau rasa dan sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi adalah keadaan tanpa rasa tetapi bersifat sementara dan dapat kembali kepada keadaan semula karena hanya merupakan penekanan kepada fungsi atau aktivitas jaringan syaraf baik lokal maupun umum. Termasuk ke dalam keadaan without sensation ini adalah keadaan tidak sadar dan keadaan tidak ingat atau amnesia. Tujuan penggunaan anestesi pada dasarnya adalah untuk membuat pasien tidak merasakan terhadap rasa sakit atau tidak sanggup bergerak. Penggunaan anestesi juga dimaksudkan sebagai bantuan dalam melakukan diagnosa. Dengan demikian, banyak agen-agen kimia yang bisa digunakan dalam mencapai tujuan dari anestesi. Evaluasi pasien sangat penting sebelum melakukan anestesi, di mana pasien yang akan dioperasi harus dievaluasi dengan memperhatikan sejarah penampilan atau anamnesa, serta pemeriksaan fisik dan uji laboratorium. Pemeriksaan fisik harus sempurna pada daerah tempat tekanan suara di atas sistem kardiovaskuler dan pulmonari. Persiapan pasien yang non-emergensi harus dilakukan setelah evaluasi yang sempurna. Persiapan harus benar atau hewan secara fisiologis mengalami abnormalitas yang minimal. Persiapan alat-alat anestesi sangat penting, yaitu dengan menyediakan alat-alat dan perlengkapan harus diutamakan untuk memposisikan atau menempatkan hewan di atas meja operasi untuk melakukan induksi. Dengan pemantauan anestesi, tanda-tanda vital yang umumnya diamati untuk mengevaluasi status fisik hewan sebelum dilakukan pemberian anestesikum dan harus diamati serta dipantau selama periode anestesi adalah denyut dan ritme jantung, frekuensi, ritme dan kedalaman respirasi, pulsus, suhu tubuh, warna membran mukosa, waktu pengisian kapiler, ukuran pupil dan respon terhadap cahaya, serta refleks dan ketegangan otot. Selanjutnya penggolongan anestesi. Penggolongan anestesi berdasarkan luas wilayah yang teranestesi menurut luas pengaruhnya dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Yang pertama adalah anestesi lokal. Pemakaian obat anestetik lokal adalah untuk menghilangkan rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran dengan jalan menghambat transmisi impuls saraf secara reversibel untuk meningkatkan nilai ambang terhadap rangsangan. Anestetik lokal dipakai bila lokasi pembedahan dapat dicapai dengan baik dan bila anestesi umum tidak memungkinkan untuk dilakukan pada hewan. Cara kerja obat anestesik lokal adalah dengan menghambat transmisi saraf dari neuromuskular ke ganglia. Pada saat obat anestesik lokal mengenai saraf perifer, maka transmisi dalam serabut-serabut tersebut dihambat. Sebagai akibatnya, rasa nyeri hilang untuk sementara diawali dari serabut tak bermielin, kemudian serabut bermielin. Yang kedua adalah anestesi regional. Tujuan pemberian anestesi regional adalah menghambat atau memblokade saraf sensorif atau saraf-saraf yang menginervasi daerah yang akan dibedah. Dan yang ketiga adalah anestesi umum. Anestesi umum adalah hilangnya kesadaran disertai atau tanpa disertai hilangnya rasa sakit. Hampir semua obat anestetik menghambat aktivitas sistem saraf pusat secara bertahap. Diawali fungsi yang kompleks yang dihambat dan yang paling akhir dihambat adalah mendula oblongata di mana terletak pusat vasomotor dan pusat respirasi yang vital. Depresi umum pada sistem saraf pusat tersebut akan menimbulkan hipnosis, analgesi, dan depresi pada aktivitas refleks. Hal ini dapat dicapai melalui bermacam cara kombinasi teknik yang berbeda untuk kebutuhan anestesi pembedahan.
Kedalaman anestesi mengikuti pola standar pada mamalia yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu stadium 1 atau induksi. Pada stadium ini hewan masih sadar dan kadang-kadang hewan masih berusaha melawan. Stadium 2 atau eksitasi. Pada stadium ini kesadaran mulai hilang, respirasi lebih dalam, refleks laling hilang dan dapat terjadi gerakan-gerakan ekstremitas yang tak terkendali. Stadium 3 atau anestesi. Stadium ini bahkan terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap 1 di mana respirasi mulai teratur dan bersifat torako-abdominal. Tahap 2, respirasi teratur dan bersifat abdominotorakal. Tahap 3, respirasi teratur dan tipenya abdominal karena terjadi kelumpuhan saraf interkolaps. Dan tahap 4, respirasi tidak teratur. Dan stadium 4 atau overdosis, respirasi tipe abdominal disertai paralisa muskulus interkostal di mana tekanan darah menurun, dilatasi pupil, respirasi akhirnya berhenti disusul dengan kematian hewan. Selanjutnya, agar tercapai kondisi anestesi umum yang aman, maka harus diperhatikan yang pertama, obat anestetik umum yang digunakan, yang kedua, kondisi hewan, dan yang ketiga adalah kepekaan hewan terhadap obat anestetik umum dan teknik pemberian obat. Untuk anestesi umum. Anestesi umum pada hewan dapat dilakukan secara parental dan perinhalasi. Untuk anestesi parental, diperlukan alat yang sederhana berupa spuit injeksi dan obat anestetik. Untuk anestesi perinhalasi, dibutuhkan alat-alat yang lebih kompleks meliputi mesin anestesi, masker, corong, laringoskop, pipa trakeal, dan obat anestetik. Cara pemberian anestesi umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anestesi intravena dan anestesi inhalasi. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya gangguan anestesi meliputi gangguan pada kardiovaskular, gangguan respirasi, obstruksi saluran respirasi, dan gangguan digesti. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi untuk video presentasi saya kali ini. Tibalah kita di penghujung video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.